Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa bil i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal mu'minun ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, khatib mengajak kepada segenap kaum muslimin, kaum mukminin, dan juga tidak lupa kepada diri khatib sendiri. Mari kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memelihara keimanan tersebut sehingga keimanan kita selalu dalam kondisi yang bersih, yang murni, yang lurus, yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Iman yang bersih, yang murni, yang lurus itu akan bisa melahirkan amalan yang soleh. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat dan hadis bahwa iman dan amal soleh merupakan satu kesinambungan. Orang beriman diharapkan dia bisa beramal soleh. Sebaliknya orang beramal soleh seharusnya didasari oleh iman. Dengan begitu akan mengantarkan kepada kehidupan yang baik. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal soleh, berkarya terbaik, berbuat yang terbaik, menghasilkan inovasi yang terbaik, min dzakarin aw unsa, apakah dia itu seorang laki-laki ataukah dia itu seorang perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia melandaskan amal soleh itu pada iman, artinya dia adalah orang yang beriman. Amal solehnya bukan amal soleh yang kosong, tetapi amal soleh yang dilandasi dengan iman, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari akhir, keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi di masa depan, yaitu kehidupan akhirat. Jawab dari pernyataan ini adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan menghidupkan mereka itu, artinya orang yang beriman dan beramal soleh itu, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang terbaik, kehidupan yang baik di level pribadi, di level keluarga, di level masyarakat, di level berbangsa dan bernegara tentunya, bahkan mungkin di level pergaulan internasional. Landasannya adalah iman dan amal soleh itu tadi.
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Selain itu Allah menyediakan pahala yang lebih baik lagi bagi mereka yang mengerjakan iman dan amal soleh tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara di negara kita ini, negara Indonesia, NKRI yang kita cintai, yang sudah berusia kemerdekaannya 76 tahun, dan selalu kita punya optimisme untuk membangun bangsa ini lebih baik dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Bagaimana caranya negeri kita ini, bangsa kita ini menjadi negara yang lebih baik, bangsa yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik. Al-Quran memberikan dasar yang sangat penting dalam rangka membangun kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, bahkan juga untuk pergaulan internasional. Allah memberikan landasan yang sangat penting untuk menjadi pedoman bagi kita semua, yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, wahai manusia, yang dipanggil oleh ayat ini adalah seluruh umat manusia, bukan orang beriman saja, tetapi semua manusia dipanggil oleh ayat ini. Kita tahu ayat ini adalah ayat Madaniyah, walaupun turunnya di Mekah, tetapi ayat ini menyeru sebagai seruan kemanusiaan. Maka yang dipanggil adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami Allah menciptakan kalian manusia min dzakari wa unsa, dari kalangan laki-laki dan perempuan, dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan itu kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kalau menciptakan laki-laki dan perempuan itu adalah hak prerogatifnya Allah, maka Allah menggunakan kata khalaqna. Kami menciptakan, memang hak prerogatif menciptakan itu adalah haknya Allah. Tetapi lanjutannya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan. Kata-kata ja'alna ini melibatkan pihak-pihak lain. Allah melibatkan pihak-pihak lain sehingga Allah menggunakan kata ja'alna, bukan khalaqna. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian manusia itu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Tentu ini kalau dipanjangkan, ya ada benua ini, ada suku ini, ada ras ini, ada kulit ini dan itu. Heterogenitas, kemajemukan suku, ras, golongan, antar agama dan lain sebagainya. Semua perbedaan itu, heterogenitas itu, kemajemukan itu adalah lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kata-kata saling mengenal ini bisa dikembangkan menjadi lebih luas, yakni dengan saling memahami, tafahum. Satu bangsa memahami bangsa yang lain, satu kelompok memahami kelompok yang lain, satu ras tertentu memahami ras yang lain, satu warna kulit tertentu memahami warna kulit yang lain, satu bahasa ibu tertentu memahami bahasa ibu yang lainnya. Tafahum, saling memahami.
Dengan bisa saling memahami maka bisa ketemu, berkomunikasi, tasyawur, saling bisa bermusyawarah, saling bisa berbagi ide, berbagi gagasan, sharing gagasan, sharing ide untuk membangun kemaslahatan di atas bumi ini, untuk memakmurkan bumi ini. Tidak bisa sendiri, tidak bisa golongan tertentu saja yang ingin membangun, tidak bisa, harus kerjasama dengan golongan lain. Tidak bisa suku tertentu saja yang membangun, harus bekerja sama dengan suku yang lain. Bahkan juga tidak bisa agama tertentu saja, tetapi juga harus bekerja sama dengan agama lain dalam soal kemanusiaan dan kemasyarakatan, kebangsaan. Kalau soal keyakinan, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, saling menghormati dalam urusan agama keyakinan. Tetapi dalam urusan kemasyarakatan, dalam urusan kebangsaan, dalam urusan yang bisa dikerjasamakan, maka umat agama satu sama lain saling membantu, saling menolong, saling bekerja sama dalam keadaan yang baik, dalam hal-hal yang baik. Itu yang dikenal dengan ta'awun. Di Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan hendaklah kalian bertolong menolong, bergotong royong, bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri, atas dasar kebajikan. Wat taqwa, atas dasar ketakwaan, artinya tidak melanggar dengan nilai-nilai ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan kamu bertolong menolong dalam urusan dosa dan urusan permusuhan. Ketika sudah menyangkut dosa tidak dilanjutkan. Ketika sudah menyangkut permusuhan maka itu tidak bisa dilanjutkan saling tolong menolong itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari ta'aruf, tafahum, tasyawur, lalu kemudian muncul ta'awun, saling menolong, saling membantu. Ini yang belakangan ini mulai kendor dalam kehidupan bermasyarakat. Sekelompok masyarakat menganggap dirinya lebih tinggi dari kelompok masyarakat yang lain. Satu golongan merasa lebih hebat dari golongan yang lain. Satu kelompok merasa lebih suci, lebih benar dari kelompok yang lain, sehingga tidak lagi mau ta'aruf, tidak lagi mau tafahum, saling memahami. Bahkan juga diajak duduk bersama juga tidak mau tasyawur, tidak mau musyawarah, tidak mau koordinasi, maunya jalan sendiri-sendiri. Ini yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga bermasyarakat. Padahal kalau ini dilanjutkan, itu bisa muncul masyarakat yang tidak saling percaya. Satu kelompok tidak percaya kelompok lain, satu golongan tidak percaya golongan lain. Ketika golongan A melakukan sesuatu, golongan B tidak percaya. Ketika golongan B melakukan sesuatu, golongan C nggak percaya. Yang dikenal dengan sosial tidak ada trust atau distrust society, masyarakat yang tidak saling percaya. Golongan kulit putih tidak percaya golongan kulit hitam tidak percaya golongan kulit putih, dan seterusnya. Partai A tidak percaya dengan partai B kalau di dalam konteks kehidupan berpolitik. Partai C tidak percaya dengan partai Y, dan seterusnya. Kalau ini diteruskan, maka bisa-bisa terjadilah yang namanya perpecahan, konflik yang tidak berkesudahan, dan nauzubillahi min zalik, itu bisa mengantarkan pada bubarnya suatu negara karena sudah tidak ada lagi saling percaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan pada ayat surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, Allah menciptakan manusia dengan keragaman budaya, keragaman adat, keragaman latar belakang dan lain sebagainya, bukan untuk berhadap-hadapan, bukan untuk
menang-menangan, bukan untuk saling meninggikan satu sama lain dan merendahkan satu sama lain, tetapi untuk lita'arofu, untuk saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal itu enak. Oh, golongan ini kenal dengan golongan itu, lalu bisa bekerja sama. Kelompok ini kenal dengan kelompok itu, lalu bisa bekerja sama. Bahkan mungkin dalam soal urusan keyakinan agama, saling mengenal itu mengantarkan pada kerjasama yang baik. Dalam urusan-urusan yang non akidah, yang non ibadah, itu tidak ada salahnya bekerja sama. Suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk di teras masjid, tiba-tiba ada orang mengusung jenazah. Seorang Yahudi meninggal dunia, lalu diusung jenazahnya. Nabi mengajak berdiri para sahabat, ayo kita berdiri, kita hormati ada jenazah yang lagi diusung. Sahabat bilang, wahai Nabi, itu kan jenazah Yahudi. Loh, Yahudi kan manusia juga. Jadi yang dihormati adalah manusianya, bukan keyakinannya. Manusianya, dia adalah manusia, dia adalah makhluk Allah. Soal dia punya keyakinan A atau B atau C, itu adalah pilihan dia yang mungkin dia sudah menjadikan itu sebagai keyakinan yang tidak bisa diubah. Tugas kita kemudian adalah bagaimana ta'aruf, tafahum, tasyawur, lalu kemudian muncul ta'awun, kerjasama. Apa yang bisa dikerjasamakan untuk membangun hidup di dunia ini menjadi hidup yang baik. Tugas manusia selain sebagai abdullah juga sebagai khalifah Allah. Khalifah Allah yakni untuk memakmurkan bumi, agar bumi ini hidup lestari, agar tanah hijau, subur, agar udara jernih, agar kehidupan kemasyarakatan berlangsung dengan mulia, peradaban bisa dibangun dengan sebaik-baiknya, maka itu diperlukan ta'awun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan secara singkat mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita, khususnya kaum muslimin dan umumnya bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk terus menjaga sikap ta'aruf yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang kemudian dilanjutkan dengan tafahum, saling memahami, tasyawur, saling bermusyawarah, dan kemudian ta'awun, saling bekerja sama dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman mengingatkan kita agar kita selalu menjaga iman dan takwa. Walau anna ahlal qura, kalau saja penduduk negeri-negeri itu amanu, benar-benar beriman, wattaqau, dan benar-benar bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami akan buka berkah dari langit. Berkah-berkah dari langit akan kami buka, kata Allah. Wal ard, dan berkah-berkah dari bumi. Walakin kadzabu, namun sayang, seribu sayang, banyak di antara penduduk negeri-negeri itu kadzabu, tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan kejujuran, tidak suka dengan keadilan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami berikan kepada mereka ujian, hukuman, sanksi, agar mereka bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan untuk diri kita, untuk ayah ibu kita, untuk guru-guru kita, untuk ustadz-ustadz kita, untuk orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, dan untuk orang-orang yang telah menunjukkan kebaikan
dalam membangun bangsa ini, membangun masyarakat ini, membangun negeri ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan dan rahmat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma iftah lana abwabal khairat wa abwabal barakat wa babas sihat wa babas salamat fid dini wad dunya wal akhirah wa babar rizki halalan thayyiban wasi'an mubarakan fih wa babal ilmi wal hidayah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal waba'a wal fitan wat ta'un min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'amah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah bangsa ini ya Allah, lindungilah negeri ini ya Allah dari bala, dari musibah, dari ta'un, dari wabah yang berkepanjangan ya Allah. Mudah-mudahan Engkau senantiasa memberikan pertolongan kepada kami semua ya Allah. Mudah-mudahan kami dinormalkan kembali kehidupannya ya Allah. Anak-anak kami bisa sekolah dengan baik ya Allah. Saudara-saudara kami bisa bekerja dengan baik ya Allah, bisa beraktivitas dengan baik ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.